Shalom, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita kembali ada di dalam kebersamaan kita, dalam ibadah kita bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di GKI Pospewu Haleluya pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, dan saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat, dalam hal ini Bapak Gembala yang memberikan saya waktu dan kesempatan untuk berbagi berkat firman Tuhan pada kesempatan ibadah pada hari ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, dan Bapak Ibu Saudara, saya meyakini bahwa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera dari Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh dalam perenungan kita terhadap firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena waktu dan kesempatan kami dapat hadir di dalam persekutuan, dalam ibadah kami pada kesempatan ini. Meskipun ibadah ini dilaksanakan secara virtual, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat Tuhan penuhi tempat kami, hadirat Tuhan penuhi hati kami, dan teristimewa lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian, kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Oleh sebab itu berikan kami pengertian, berikan kami pemahaman, supaya apa yang kami pahami, apa yang kami mengerti adalah sesuatu yang memang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba, urapi kami sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan, saya sharekan kepada kita dari 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, saya bacakan firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Tema kita pada hari ini adalah bertumbuh di dalam kekudusan. Bertumbuh dalam kekudusan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang pertumbuhan, kita harus mengerti, harus memahami bagaimana segala sesuatu itu bisa bertumbuh. Bagaimana sesuatu itu dapat bertumbuh, maka harus ada sesuatu yang menjadi awalnya. Ada sesuatu yang menjadi titik awalnya. Saya ambil contoh. Kalau kita berkata satu tanaman tumbuh, maka kita akan melihat ada benihnya, ada bibitnya, yang kemudian kita akan melihat bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia berakar, bagaimana kemudian dia menghasilkan buah. Dan itulah wujud, itulah bukti nyata bahwa segala sesuatu yang bertumbuh bermula dari sesuatu yang ada sumbernya, ada titik awalnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang bertumbuh dalam kekudusan, kita harus melihat dulu titik awalnya itu di mana. Titik awalnya seperti apa, sehingga kemudian kita dapat melihat proses dari pertumbuhan itu, dinamika dari pertumbuhan itu yang nampak dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, titik awal sebagai proses pertumbuhan dari kekudusan kita, pertumbuhan yang kemudian nampak dari kekudusan hidup kita, adalah bermula dari fondasi awal, atau bagaimana kita meletakkan hidup kita atas dasar Kristus. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, maka sesungguhnya inilah yang menjadi titik tolak, titik awal. Lalu kemudian dalam langkah selanjutnya, maka nampaklah bahwa kita terus bertumbuh dalam iman dan percaya kita. Untuk dapat bertumbuh, maka media itu harus tepat. Saya ambil contoh sekali lagi. Untuk dapat bertumbuh, media itu harus tepat. Ya, misalnya ikan. Ikan dapat bertumbuh itu di mana? Ikan dapat bertumbuh dalam air. Nah, ikan pun masih terbagi dalam 2 kelompok besar. Ada ikan air tawar, ada ikan air asin. Kedua-duanya tidak bisa bertumbuh di media yang berbeda. Ikan air tawar harus berkembang di ikan air tawar. Ikan di air asin harus bertumbuh dan dapat bertumbuh di ikan air asin, di air asin. Nah, karena itu ya, tidak bisa keduanya digabung dalam satu tempat wadah yang sama, karena karakteristiknya berbeda. Tanaman, jelas tanaman pada umumnya hanya dapat bertumbuh pada tanah.
Tentu dengan komposisi normal, komposisi natural. Mengapa saya katakan komposisi normal, komposisi natural ya? Kalau tanah itu baik, pada umumnya tanah itu baik ya, kecuali itu telah dirusakkan oleh mungkin oleh eksplorasi, baik pertambangan dan lain sebagainya, maka tanaman akan dapat bertumbuh dengan media tanah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk kita dapat berbicara tentang pertumbuhan, maka kita harus melihat dulu medianya apa. Saya mau berkata bahwa iman hanya dapat bertumbuh, kekudusan hanya dapat terjadi bila seseorang di dalam Yesus. Saya ulangi. Iman dapat bertumbuh, kekudusan bisa didapat hanya bila seseorang di dalam Yesus. Ya, mengapa? Karena Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ya, artinya bahwa segala sesuatu harus bermula dari Yesus. Segala sesuatu harus berawal dari Yesus. Maka kalau kita berbicara bertumbuh dalam kekudusan, maka mulai dari iman kita kepada Yesus. Saya meletakkan hidup kita, dasar kita, keyakinan kita pada Yesus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Paulus juga berkata, tidak ada yang dapat meletakkan dasar selain yang telah diletakkan oleh Yesus. Ya, sama analoginya tadi ya, ikan hanya bisa hidup tumbuh di air. Ya, dibawa ke darat ngap-ngap dia langsung, saudara. Saya beberapa waktu lalu ya, dengan keluguan saya sebagai pemula mencoba untuk memelihara ikan hias gitu ya. Ya, saya sudah dengar informasi, tapi karena kedegilan hati, kekerasan hati, ya, saya mengganti airnya, saya langsung habiskan airnya, ya, langsung saya ganti dengan air keran, kelelap langsung ikannya, saudara ya. Karena apa? Karena tidak tepat. Memang airnya sama, tapi tidak tepat. Sama, saya juga beberapa waktu menanam bibit-bibit durian. Waduh, dengan senang hati saya pikir ini akan bertumbuh dan 5-6 tahun ke depan saya akan makan durian yang banyak. Tahu-tahu seminggu kemudian saya lihat mati semua. Begitu saya cek, wah tanahnya memang bukan tanah yang ideal. Tetapi pada prinsipnya adalah medianya harus ada, medianya harus jelas. Nah Bapak Ibu, kalau kita mau berbicara tentang pertumbuhan, maka saya mau pastikan hari ini dalam media kita ini jelas. Dasar kita itu jelas, fondasinya jelas, yaitu Yesus. Tidak ada seorang pun dapat bertumbuh sesuai dengan apa yang Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu jelas. Kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan jika tidak di dalam Yesus. Oleh karena itu, ketika kita sudah di dalam Yesus, maka itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang dikuduskan, yang mendapat kekudusan. Dan kekudusan itu menjadi status yang tidak bisa diganggu-gugat, status yang di ayat 4 katakan di sana, status itu adalah kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu artinya bahwa kekudusan ketika seseorang percaya Yesus itu otomatis didapatkan oleh orang tersebut, lalu tidak bisa diganggu-gugat karena memang sudah dimateraikan oleh darah Yesus dan menjadi kodrat ilahi bagi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, lalu kemudian setelah itulah orang akan dapat melihat bagaimana dia bertumbuh. Apakah pertumbuhannya bagus? Apakah pertumbuhannya sempurna? Apakah tumbuhannya begitu baik atau tidak? Itu tergantung kemudian dari kita melihat apa hal selanjutnya yang merupakan progres dari kehidupan orang tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 sesungguhnya itulah yang menunjukkan kepada kita progres. Ya, setelah saya percaya menerima Yesus, saya menjadi kudus, dikuduskan oleh Yesus, mendapat kekudusan itu. Dan di dalam kekudusan itu saya harus punya progres kehidupan yang disebut dengan pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan iman itu harus menjadi nyata di dalam kehidupan kita, harus menjadi nyata di dalam praktik hidup kita, harus menjadi nyata di dalam setiap perjalanan hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan memperhatikan apa saja progres, apa saja hal-hal yang merupakan bukti nyata bahwa kita ini bertumbuh dalam kekudusan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengerti bahwa dasar dari iman Kristen itu adalah Yesus. Karena itu sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menggugat status ini. Ya, status kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, dan kita mendapatkan kekudusan itu adalah kodrat ilahi. Dan dengan kodrat ilahi itulah kita butuh sebuah progres yang menunjukkan pertumbuhan iman kita.
Dan pertumbuhan iman kita ini sesungguhnya adalah sebuah rangka bangun, sebuah konstruksi yang menunjukkan bahwa kita sedang membangun kehidupan rohani kita. Itu sebabnya Paulus berkata di ayat yang kelima ini, dia katakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Artinya bahwa untuk dapat bertumbuh itu adalah sebuah upaya, sebuah usaha. Kita tidak bisa menjadi seorang Kristen yang berdiam diri lalu berharap itu akan bertumbuh dan menghasilkan. Tidak. Sama seperti analogi yang saya katakan tadi. Ya, kalau saya memelihara ikan, kalau saya memelihara tanaman, itu harus saya pelihara, harus saya upayakan supaya dia dapat bertumbuh. Saya bersihkan, saya pupuk dia, saya berikan pendorong untuk dia dapat bertumbuh. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kekristenan pun sebagai orang yang telah memiliki, menikmati, diberikan kekudusan itu oleh Tuhan, maka sekarang kita perlu menunjukkan progres kita. Progresnya apa? Minimal ada 7 hal yang Paulus katakan. Dalam hal ini, progres yang pertama itu iman itu telah terjadi. Lalu kepada iman Paulus berkata, iman ditambahkan kebajikan. Kebajikan itu adalah formula awal, di mana saya bereaksi terhadap iman yang ada di dalam diri saya. Saya menunjukkan kehidupan kebaikan, kehidupan perbuatan baik di dalam diri saya sebagai bentuk wujud dari bahwa saya beriman. Ini adalah formula awal, proses awal. Kebajikan itu muncul di awal-awal kehidupan saya. Saya ambil contoh, ketika saya bertobat dari mencuri, saya akan menunjukkan bahwa saya tidak akan mencuri lagi. Itu kebajikan. Ketika saya bertobat dan saya mulai melayani dan perbuatan baik saya muncul dari pelayanan saya, itu kebajikan. Ya, itu muncul di tahap-tahap awal sebagai seorang yang mengekspresikan imannya. Lalu kemudian kepada kebajikan pengetahuan. Kebajikan itu dilandasi oleh sebuah pengetahuan iman yang benar. Bagaimana saya mendapatkan pengetahuan iman yang benar? Tentu iman itu saya dapatkan dari pembelajaran saya terhadap firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran saya akan firman Tuhan. Karena itulah saya perlu belajar, saya perlu mengetahui, saya perlu memahami, saya perlu mendalami firman Tuhan. Lalu kemudian pada pengetahuan penguasaan diri. Mengapa penguasaan diri? Pengetahuan kita yang membuat kita mampu untuk menguasai diri kita. Saya tahu marah itu kan berdosa. Saya tahu sabar itu adalah hal yang baik. Maka itulah yang memberikan saya dorongan untuk mampu menguasai diri. Kepada penguasaan diri yang keempat, ketekunan. Setelah saya mampu menguasai diri, saya hidup dalam ketekunan, terus bertekun di dalamnya. Saya menguasai diri saya dari segala keinginan daging saya. Saya menguasai diri untuk taat beribadah. Saya menguasai diri untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu itu harus terwujud dalam tahap berikutnya, yaitu ketekunan. Ada tingkatan berikutnya, saya akan bertekun. Ya, saya akan semakin bertekun dan ketekunan itulah kemudian menimbulkan kesalehan. Ya, saya tekun dalam ibadah saya tekun dalam doa saya tekun dalam pelayanan saya tekun dalam kasih saya tekun dalam berbagai pengetahuan iman, kebajikan dan penguasaan diri. Maka itulah yang kemudian menimbulkan kesalehan. Saya disebut saleh karena apa? Ketekunan itu tadi. Saya menjadi seorang yang disebut saleh kan terbukti bahwa saya tekun melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya tekun beribadah, saya tekun membaca firman Tuhan, saya tekun melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Maka sampailah saya kepada tahap kesalehan. Nah, kepada kesalehan muncullah kasih akan saudara-saudara. Orang saleh itu pasti ada kasihnya. Ya, orang saleh itu pasti hatinya itu dipenuhi dengan rasa kasih, iba, empati, ya. Dan rasa iba, rasa empati itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berbuat sesuatu karena upaya hanya sekedar dibuat-buat, capek kita. Kita akan seperti anak muda katakan, lelah Dek Bang. Karena apa? Karena kita hanya sedang berupaya untuk secara manusiawi saja kita mengupayakannya, tetapi kita tidak benar-benar hidup dalam konsep iman yang jelas. Karena kebajikan yang muncul dari pengetahuan iman kita yang membuat kita mampu menguasai diri, yang membuat kita mampu bertekun. Lalu kemudian kesalehan itu memunculkan kasih kita kepada saudara-saudara. Dan puncaknya, perhatikan puncaknya, sebagai orang yang bertumbuh dalam kekudusan, puncaknya adalah kasih akan semua orang. Wow. Bagaimana kita bisa mengasihi semua orang? Ini bukan perkara mudah, Bapak Ibu.
untuk dapat mengasihi semua orang, Yesus sampai kepada tahap apa? Salib. Salib. Ya. Bukan hanya sekedar salib, taruh tangan dipaku, enggak. Tapi salib itu betul-betul skala kehidupan. Seluruh kehidupan terpaku di kayu salib. Jadi kalau kita berbicara pertumbuhan iman, inilah progresnya. Mulai dari iman dasar, iman tadi, lalu ada level-levelnya, tingkatan-tingkatannya, sampai kepada kasih semua orang. Ini puncaknya. Bagaimana saya mengasihi tetangga saya yang ngomongin saya? Bagaimana saya mengasihi teman rekan bisnis saya yang nipu saya? Bagaimana saya mengasihi rekan kerja saya yang hari-hari gosipin saya, yang fitnah saya? Itu bukan perkara mudah. Tapi disitulah bentuk bahwa kita ini bertumbuh dalam kekudusan. Bertumbuh dalam iman kita yang terwujud di dalam praktik hidup kita sehari-hari. Dan saya mau berkata, apa yang merupakan bagian dari progres hidup kita itu merupakan rangka bangunnya, konstruksinya. Ya. Dan persoalannya, apakah konstruksinya ini kita bangun dari emas? 1 Korintus pasal 3 ayat 12 itu jenis-jenis, ya, ada yang dari emas, ada perak, kayu, jerami, ya. Ada yang dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya, tentu tidak semua kita bangun dari emas. Tetapi suatu ketika rangka bangun ini akan teruji kualitasnya. Ya, akan teruji apakah benar-benar itu adalah rangka iman yang benar. Sehingga kalau tidak, lelah kita. Itu saya katakan tadi, lelah kita, capek kita. Capek kita mengasihi, capek kita melayani, capek kita berdoa. Ya, Pak Gembala, ya, Bapak Yusak, capek kita ini melayani jemaat. Kalau bukan iman yang dibangun atas pelayanan yang memang sungguh-sungguh, atas dasar iman yang benar. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan perkara yang main-main sesungguhnya, tapi ini adalah perkara keseriusan dalam kita bertumbuh dalam kekudusan. Nah, tergantung, sekali lagi saya katakan, atas dasar firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 12. Apakah kita membangunnya di atas emas, dengan material emas, perak, tembaga, batu, kayu, jerami, atau apa? Dan semuanya akan teruji pada waktunya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bagian akhir dari penyampaian firman Tuhan pada hari ini, saya mau sampaikan kepada kita sekalian, bahwa kekudusan itu saya gambarkan sebagai etika dan estetika kekristenan. Mengapa saya katakan ini sebagai etika dan estetika? Kekudusan itu sebagai etika dan estetika. Saya gambarkan begini. Ya, iman kita ini bertumbuh seperti orang membangun rumah. Ada fondasinya. Fondasi yang kuat pasti membuat rumah itu kuat. Tapi fondasi yang tidak kuat, sebagaimana Yesus sendiri katakan, orang yang membangun rumah di atas pasir sebentar saja goyah. Ya, dengar COVID sendiri bingung. Dengar microchip galau, panik. Padahal belum tentu benar. Ya, panikan orangnya. Sudah panikan, gampang putus asa. Kenapa? Pondasinya nggak kuat, nggak kokoh. Tapi kalau orang betul-betul atas fondasi iman yang benar, kemudian dirangka bangunnya konstruksi imannya juga benar, maka memunculkan eksterior dan interior kehidupannya itu indah. Kekudusan itu saya katakan sebagai ketika orang mempoles rumah, ngecatnya, ya, membuat tampilan-tampilan interiornya, tampilan-tampilan eksterior, itu adalah kekudusan. Ya, yang membuat hidup kita indah di mata dunia, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, adalah kekudusan itu, Bapak Ibu. Sebab kalau tidak, maka orang akan berkata, orang Kristen juga ternyata kurang ajar juga. Orang Kristen juga ternyata tipu sana tipu sini. Orang Kristen juga ternyata selingkuh sana selingkuh sini. Karena apa? Kan tidak ada polesan kekudusan itu tadi. Ya, selain memang karena imannya tidak dibangun pada dasar iman yang benar. Mungkin imannya hanya karena garis keturunan, mungkin imannya hanya karena duit, mungkin imannya karena ikut-ikutan, mungkin imannya hanya karena KTP, mungkin imannya hanya karena biar dilihat orang, biar ada titel sedikit, ada status lah, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita membangun iman kita di atas dasar yang benar, rangka iman yang benar, maka etika dan estetika itu adalah keindahan yang akan dilihat oleh dunia. Dunia akan melihat kemuliaan Allah lewat kekudusan hidup yang kita bangun. Dan pada akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa
Kalau saudara-saudara benar-benar ingin bertumbuh dalam iman dan kekudusan, maka hal yang perlu dipastikan adalah, benarkah, betulkah fondasi imanmu adalah Yesus? Poin penting dan yang pertama serta yang utama, pastikan bahwa fondasi imanmu adalah Yesus. Fondasi iman yang benar akan didukung oleh sistem konstruksi yang benar, iman dan keyakinan yang benar. Refleksi iman, eksplorasi iman, ekspresi iman itu benar. Ditunjukkan dengan minimal 7 hal tadi yang sudah saya uraikan pada kesempatan pagi hari ini. Demikian juga pada akhirnya keindahan hidup seorang Kristen akan nampak dari gaya hidupnya. Ya kan? Nampak dari gaya hidupnya. Ketika kita hadir di tengah-tengah lingkungan dunia ini, apakah hidup kita juga memberikan rasa damai, rasa aman, rasa nyaman kepada orang-orang di sekitar kita? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, Bapak Ibu. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu sudah menjadi seorang Kristen. Tetapi kalau ternyata kita tidak bertumbuh, ya kita kerdil, kita tidak berdampak, kita tidak berpengaruh apa-apa, sangat disayangkan. Dan mungkin saja perlu dicek kembali apakah benar media tumbuh kita itu sudah benar. Karena kalau benar, ikan yang hidup di air tawar, ikan air tawar hidup di air tawar pasti bertumbuh. Ikan air asin yang hidup di air asin pasti bertumbuh. Ya, tanaman yang tumbuh di tanah yang baik pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Demikian juga keyakinan saya hari ini. Kalau Bapak Ibu benar-benar di dalam Tuhan, saya pastikan Bapak Ibu akan progres. Bapak Ibu akan menunjukkan buah-buah iman, kehidupan, keindahan, baik dalam etika, baik dalam estetika, dan segala nilai-nilai kekristenan yang memang pantas untuk kita tunjukkan kepada dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan renungan pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan melawat kita, memulihkan kita, menghidupkan kita, memberikan semangat, sukacita, dan sejahtera. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Hamba terbatas dengan kata-kata. Bahkan banyak kekurangan hamba untuk bisa mengeksplorasi firman-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau yang empunya firman akan menolong jemaat-Mu untuk mengerti, untuk memahami, untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bagi hamba secara pribadi, kiranya firman Tuhan ini benar-benar akan mengoreksi hidup hamba. Pertama-tama, apakah benar Yesus adalah fondasi iman hamba? Lalu saya membangun kehidupan iman hamba di dalam konstruksi iman yang benar, yang tahan uji, yang dapat ditunjukkan kepada dunia dalam praktek hidup hamba setiap hari, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami akan terus bertumbuh, dan bertumbuh ke arah kedewasaan. Semakin sempurna, menuju kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita kepada saat di mana kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu yang memang telah layak untuk menerima roti dan anggur perjamuan ini, saya mempersilakan, tentu sesuai dengan persiapan masing-masing. Kiranya Bapak Ibu benar-benar memaknai perjamuan Tuhan ini sebagai momen penting dalam perjalanan iman kekristenan kita, bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan dirinya, disalibkan, mati untuk dosa-dosa kita, tetapi kemudian juga bangkit memberikan kepada kita kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sekali lagi mempersilakan kepada Bapak Ibu untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, makan dan minum dari roti dan anggur perjamuan ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan menjadi dasar dan landasan dari perjamuan Tuhan ini. Firman Tuhan di dalam Lukas
pasal yang ke-22 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan, ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, perjamuan Tuhan ini adalah amanah. Perjamuan Tuhan ini adalah perintah yang langsung diucapkan oleh Yesus sendiri. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu pantaslah kita sebagai orang yang telah menerima kekudusan itu, yang menerima keselamatan itu, kita mengambil bahagian dalam penderitaan, dalam pengorbanan, dan pelayanan Kristus. Nah, oleh sebab itu, ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama-tama, supaya perjamuan Tuhan ini betul-betul mendapat tempat di dalam kehidupan kita, kita harus memastikan bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pengakuan iman kita. Ini adalah keyakinan kita dan tidak akan bisa diubah, tidak akan bisa diganggu oleh apapun, sebagai keyakinan utama kita dalam mempercayai Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya oleh tubuh dan darah Kristus kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dilayakkan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang menerima kekudusan, maka kita pun harus hidup dalam kekudusan. Bercerai dari dosa, benci berbuat dosa, tidak suka kepada dosa. Dan pada akhirnya, sementara kita masih hidup di dalam dunia ini, kita akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oleh karena itu, marilah sekali lagi kita menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Engkau memberikan kami waktu untuk melihat kembali, mengenang kembali momen penting dalam sejarah pelayanan Kristus di muka bumi ini. Ketika Engkau menyatakan kasih karunia-Mu dengan pengorbananmu di kayu salib, dengan curahan darah yang kudus, yang menyucikan, menguduskan kami. Oleh tubuh-Mu, tubuh kami yang sakit ini disembuhkan. Oleh tubuh-Mu, tubuh kami yang menderita ini dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga oleh darah-Mu yang kudus, kami disucikan, kami dikuduskan. Terima kasih. Kami siap untuk makan dan minum dari roti dan anggur ini Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita mengangkat roti yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Oleh tubuhnya lah, tubuh kita ini yang seharusnya dihukum, tubuh kita ini yang seharusnya disiksa, dicerca, dicambuk, dianiaya, tapi tubuh Kristus telah menggantikannya. Dan oleh tubuh Kristus ini juga kita menjadi sembuh, kita menjadi sehat, dan kelak kita akan mendapat tubuh kemuliaan. Demikianlah pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan.
Ia mengucap syukur atasnya dan berkata kepada para murid, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama darah Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menerima lawatan Tuhan hari ini. Dengan makan dan minum dari perjamuan Tuhan, oleh tubuh dan darah-Mu, kami diberikan keselamatan. Tubuh kami yang hina ini kelak akan menerima tubuh kemuliaan. Tubuh kami yang sakit ini kelak akan menerima kesempurnaan dan tidak akan pernah sakit lagi. Dan oleh darah-Mu yang kudus itu kami disucikan, dikuduskan. Dan kami akan terus hidup sampai Tuhan datang di dalam segala kekudusan, di dalam segala kebenaran yang Tuhan ingin kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu, diberkatilah seluruh anak-anak-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, yang punya masalah persoalan Tuhan berikan pertolongan, solusi, jalan keluar. Dan yang lemah imannya dikuatkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk perjamuan Tuhan ini yang kami dapat ikuti dan nikmati pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Demikianlah perjamuan Tuhan yang kita dapat ikuti bersama. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan beritakanlah kematian Tuhan sampai Ia datang. Setialah melayani Tuhan. Shalom.